Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang yang terhormat Ibu Berliana Devianti Putri SKMM selaku dosen penguji utama, yang terhormat Bapak Widya Sukalaksana AM Darat selaku dosen penguji kedua, yang terhormat Dr. Lailatul Mukmiro Espiratka selaku dosen pembimbing 1, dan yang terhormat Bapak Muhaimin STRKes MT selaku dosen pembimbing 2. Saya Syedina Hamzah Arifin dari Program Studi Diploma 4 Teknologi Radiologi Pencitraan 2016. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Perbandingan Kualitas Citra Sequence 3D Cube T2 Weighted FSA dengan 2D FSA pada MRI genu untuk evaluasi ligamentum cruciatum. Yang pertama adalah pendahuluan yang mempunyai latar belakang perkembangan teknologi MRI. Jadi memang MRI adalah satu modalitas medical imaging advance pada saat ini yang digunakan untuk mencitrakan seluruh tubuh manusia dengan hasil yang maksimal dan memanfaatkan teknologi magnet. Jadi memang MRI selalu berkembang. Yang kedua adalah ligamentum cruciatum. Ligamentum cruciatum terbagi dari anterior cruciate ligament atau ACL dan posterior cruciate ligament, berada pada sendi lutut dengan bidang berbeda yang berguna sebagai alat gerak untuk persendian lutut. Salah satu kelainan seperti ruptur pada ligamentum cruciatum dapat terevaluasi dengan baik dengan menggunakan MRI sehingga dapat dilakukan pemeriksaan atau penanganan lebih lanjut dengan lebih efektif. Yang ketiga adalah modalitas terkait. Memang evaluasi struktur dari anatomi genu dapat dicitrakan dengan modalitas X-ray jendela dan CT scan. Tetapi, modalitas tersebut mempunyai keterbatasan dalam mengevaluasi muskuloskeletal pada daerah lutut. Karena citra struktur anatomi yang ditampilkan oleh modalitas tersebut hanya fokus untuk mengevaluasi tulang dan tulang sendi. Pemeriksaan dengan modalitas MRI merupakan metode yang akurat dan non-invasif untuk mengetahui kelainan-kelainan yang dapat memungkinkan terjadi pada lutut, juga struktur anatomi dan patologi di jaringan lunak dan ikat. Selanjutnya adalah perkembangan sequence. Di ligamentum cruciatum dapat tergambarkan dengan jelas dengan menggunakan teknik dan protokol sequence konvensional 2D, T1, T2, dan proton density dengan potongan koronal, sekital, dan aksial. Tetapi sequence konvensional tersebut dalam gambaran 2D tidak dapat direkonstruksi menjadi gambaran yang dapat dilihat dari berbagai bidang. Maka dari itu, diciptakanlah sequence dalam bentuk 3D yang merupakan alternatif digunakan untuk menampilkan anatomi ligamentum cruciatum secara menyeluruh, serta dapat direkonstruksi dari berbagai view, baik dalam bidang koronal, sagittal, aksial, maupun oblik. Yang keempat adalah sequence 3D Cube FSA. Jadi penggunaan sequence 3D Cube FSA dapat memudahkan ahli radiologi atau dokter radiologi dalam mengevaluasi struktur anatomi dari ligamentum cruciatum dalam dataset 3D dengan resolusi tinggi dan multiview. Dan saya mengambil penelitian sebelumnya, yaitu penelitian MRI genu dengan sequence FSA Cube oleh Exhibit et al. 2014, yang menunjukkan bahwa FSA Cube sendiri mempunyai performa diagnostik tinggi untuk mendiagnosa trauma yang sering terjadi pada lesi lutut, yaitu pada anterior cruciate ligament dan meniscus medialis tear. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana perbandingan kualitas citra dari sequence 3D Cube T2 Weighted FSA dengan 2D FSA pada MRI genu dalam evaluasi dari ligamentum cruciatum. Lalu ada tujuan penelitian. Adapun tujuan umumnya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kualitas citra dari sequence 3D Cube FSA dengan 2D FSA pada MRI genu untuk evaluasi ligamentum cruciatum. Tujuan khususnya yang pertama adalah untuk mengetahui perbedaan kualitas citra pada sequence 3D Cube FSA dengan 2D FSA pada MRI genu dalam evaluasi ligamentum cruciatum. Yang kedua adalah untuk mengetahui struktur anatomi ACL dan PCL dengan menggunakan modalitas MRI sequence 2D FSA dan 3D Cube FSA. Dan yang terakhir adalah untuk menentukan sequence terbaik yang dapat digunakan sebagai protokol rutin pemeriksaan MRI genu dalam evaluasi ligamentum cruciatum. Manfaat penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah manfaat teoritis, yaitu dapat dijadikan sebagai literatur tambahan. Yang kedua adalah manfaat praktis, yaitu dapat menambahkan pengetahuan dalam konteks ilmu pengetahuan bagi pembaca, peneliti, dan dapat dijadikan salah satu acuan dalam pemeriksaan MRI genu untuk evaluasi ligamentum cruciatum. Dan yang terakhir adalah manfaat masyarakat, yaitu dapat bermanfaat sebagai sumber informasi yang dapat dijadikan referensi. Selanjutnya adalah hipotesa. HO, tidak ada perbedaan antara 3D Cube FSA dengan 2D FSA pada MRI genu.
dalam evaluasi ligamentum cruciatum. Dan HA, terdapat perbedaan antara sequence 3D Cube FSA dengan 2D FSA pada MRI genu dalam evaluasi ligamentum cruciatum. Lalu kita masuk ke tinjauan pustaka, kita membahas tentang anatomi genu, dan kita lebih spesifikkan di ligamennya. Ligamen adalah jaringan fibrosa yang terdiri dari serat kolagen bersifat sangat kuat, fleksibel, dan resisten dari pukulan atau tekanan baik dari luar maupun dalam, yang menjadi penghubung tulang dengan tulang lain atau sendi. Jadi memang salah satu jaringan yang berperan penting dalam persendian lutut adalah ligamen internal atau disebut juga ligamentum cruciatum. Nah, ligamentum cruciatum itu terdiri dari anterior cruciate ligament atau ACL yang punya arah potongan yang kompleks dan posterior cruciate ligament yang atau PCL yang berperan sebagai dua bundel dan memiliki fungsi yang terpisah. Selanjutnya ada MRI genu. Jadi untuk melakukan pemeriksaan MRI genu, kita perlu mengetahui dan memperhitungkan dari kualitas citra, parameter, pembobotan citra, dan pulsa sequence. Untuk kualitas citra sendiri, terdapat standar to noise ratio SNR, contrast to noise ratio CNR, resolusi spasial, dan scan type. Untuk parameter, terdapat time repetition, TR, time echo, TE, field of view, FOV, slice thickness, flip angle, number of excitation next, echo, train lane, ETL. Pada pembobotan citra, terdapat pembobotan D1, pembobotan D2, dan proton density. Pada pulsa sequence, terdapat conventional spin echo CSE atau fast spin echo FSE. Selanjutnya adalah teknik sequence 2D FSE dan 3D Cube FSE. Jadi memang sequence 2D FSE ini, jumlah sinyal yang didapat sesuai dengan banyaknya pulsa refreshing 180 derajat yang berkali-kali diberikan sehingga lebih dari satu baris K-space yang terisi per TR, yang dicitrakan dalam bentuk 2D pada setiap potongannya. Pada sequence 3D Cube FSA, teknik ini dapat melakukan pencitraan beresolusi tinggi dan sensitivitas tinggi dengan mereformat dalam bidang mana saja karena penggunaan variabel refocusing flip angle yang memanjang dan membentuk kembali kurva peluruan sinyal. Dapat dihasilkan SR yang lebih tinggi, CNR yang lebih tinggi, dan akuisisi waktu yang lebih pendek. Selanjutnya adalah prosedur pemeriksaan MRI genu. Yang pertama adalah persiapan alat. Jadi disiapkan knee face array coil atau multi coil RM, alat bantu mobilisasi jika pasien tidak kooperatif, lalu ada earplug atau headphone untuk meredam suara. Selanjutnya adalah persiapan pasien. Yang pertama dilakukan adalah anamnese dan meminta persetujuan untuk dilakukan pemeriksaan MRI. Yang kedua adalah mengganti baju dengan baju yang sudah disediakan oleh rumah sakit dan melepas semua benda logam. Dipersilahkan ke kamar mandi sebelum pemeriksaan dan dipindai dengan detektor logam sebelum masuk ke ruang pemeriksaan. Untuk positioning pemeriksaan, memposisikan genu pada koil yang terpasang dengan menekuk lutut 15 derajat. Memastikan patella di tengah koil, melebarkan kaki yang lain yang tidak dalam cakupan pemeriksaan, dan mengatur isocenter. Selanjutnya adalah protokol pemeriksaan. Pemilihan sequence dan protokol pemeriksaan MRI genu ini dilakukan dengan pembobotan T2 dengan sequence 2D FSA baik dalam masing-masing potongan coronal sagittal axial dan juga sequence 3D Cube FSA. Lalu kita menginjak ke metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Jadi jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analitik observasional desain cross-sectional dengan pendekatan semi kuantitatif. Tindakan yang dilakukan pada penelitian ini bersifat non-invasif pada responden, yaitu dengan melakukan pemeriksaan MRI genu pada salah satu lutut dengan dua sekuens pilihan. Selanjutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di instalasi radiologi Rumah Sakit National Hospital Surabaya selama bulan Juni hingga bulan Juli 2020. Lalu ada populasi sampel dan sampling yang terdiri dari populasi, sampel, kriteria sampel, dan metode sampling. Untuk populasi sendiri yang digunakan pada penelitian ini merupakan volunteer atau orang coba yang bersedia melakukan pemeriksaan MRI genu dengan dua sekuens pilihan. Untuk sampel, pada penelitian ini adalah orang coba atau volunteer dengan ketentuan dalam keadaan sehat, kooperatif, dan tanpa ada diagnosa apapun pada lutut ataupun daerah sekitarnya dan tidak ada riwayat penyakit atau pengobatan pada lutut. Untuk kriteria sampelnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kriteria inklusi. Yang pertama pasien dengan usia dewasa muda dengan ACL dan PCL normal. Yang kedua adalah bersedia melakukan pemeriksaan MRI genu dan menandatangani lembar informed consent. Yang ketiga adalah hasil MRI konvensional menunjukkan ACL dan PCL normal. Yang keempat dilakukan pemeriksaan MRI genu sequence 2D FSA dan 3D Cube FSA.
Lalu yang kedua adalah kriteria eksklusi. Yang pertama, pasien post trauma genu ACL dan atau PCL. Yang kedua, pasien post rekonstruksi ACL dan atau PCL. Pasien dengan neoplasma pada daerah genu, pasien dengan infeksi pada genu, dan yang terakhir ada artefak pada genu yang bisa mempengaruhi kualitas citra. Untuk metode samplingnya sendiri, pada penelitian ini menggunakan cara systematic random sampling berdasarkan kriteria atau pertimbangan yang telah ditetapkan oleh peneliti, sehingga data yang didapatkan dari percobaan ini lebih representatif. Besar sampelnya pada penelitian ini ditentukan berdasarkan perhitungan dengan rumus Federer dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5% atau 0,5. Dan dengan rumus tersebut dihasilkan jumlah sampel adalah lebih dari sama dengan 16 pasien. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Variabel penelitian ini terdapat 3 poin penting, yaitu yang pertama variabel bebas. Variabel bebas pada penelitian ini adalah sequence dari 2D FSA dan 3D Cube FSA pada pemeriksaan MRI genu. Yang kedua adalah variabel terikat. Variabel terikat pada penelitian ini merupakan nilai dari SNR, scan time, dan visual struktur anatomi dari ligamentum cruciatum untuk dapat ditentukan hasil citra yang paling optimal dalam menilai imaging dari MRI genu. Dan yang terakhir adalah variabel kontrol. Variabel kontrol pada penelitian ini adalah parameter scanning yang akan dilakukan dan penentuan atau peletakan ROI pada jaringan ligamentum cruciatum yang bisa didapatkan nilai SNR-nya. Lalu ada definisi operasional. MRI genu merupakan salah satu pemeriksaan radiologi non-invasif yang dilakukan untuk menghasilkan citra dari struktur anatomi maupun menilai kelainan. Selanjutnya adalah 3D Cube FSA MRI genu, merupakan sekuen pada pemeriksaan MRI genu yang memiliki prinsip dasar fast spin echo dan pembalikan flip angle yang merupakan pencitraan multiview dan dapat mengevaluasi secara 3D dari berbagai potongan. Selanjutnya adalah ligamentum cruciatum yang merupakan struktur putih penyambung jaringan yang mengikat tulang ke tulang dan menstabilisasi lutut pada saat berjalan maupun menekuk kaki. Yang terdiri dari 2 ligamen, yaitu anterior cruciate ligament atau ACL dan posterior cruciate ligament atau PCL. Selanjutnya adalah region of interest atau ROI, merupakan daerah pada hasil citra yang ditandai dengan dot memberikan nilai rata-rata atau SD untuk menghitung nilai SNR. Dan yang terakhir adalah kualitas citra yang merupakan penilaian dilakukan pada hasil citra yang sudah didapatkan. Pada penelitian ini dilakukan penilaian kuantitatif untuk menghitung nilai SNR, perbandingan scan time, dan penilaian kualitatif dari hasil visual struktur anatomi dengan hasil pengisian kuesioner oleh 2 dokter yang menjadi responden. Lalu ada instrumen penelitian, yaitu menggunakan modalitas MRI GE Healthcare MR750 WIGEM, whiteboard 70 cm dengan kekuatan medan magnet 3 Tesla, genu coil, tabel pengumpulan data, Horos Dicom Viewer, hasil penilaian kuesioner dari dokter radiologi, Microsoft Office Excel 2017, DVD RW atau flash disk, dan software SPSS. Selanjutnya adalah alur dan prosedur penelitian. Setelah kriteria inklusi ditentukan, maka menetapkan pasien sesuai kriteria inklusi, yaitu dengan keadaan sehat dan kooperatif, lalu mengisi data demografi dan persetujuan, dan dilakukanlah pemeriksaan MRI genu. Lalu pembuatan citra, yaitu dengan persiapan pasien, dan pemilihan sequence dengan penggunaan sequence 2D FSE dan penggunaan sequence 3D Cube FSA. Setelah itu pemeriksaan selesai dan peneliti mengumpulkan data dengan pengisian tabel, pengukuran nilai SNR, dan mendapatkan penilaian kuesioner dari dokter radiologi. Dan langkah selanjutnya adalah analisa data. Dari hasil data yang sudah didapat, dibagi menjadi 2, yaitu analisa kuantitatif menggunakan statistic paired t-test. Jika normal dilakukan uji Shapiro-Wilk, jika tidak normal dilakukan uji Mann-Whitney. Untuk analisa kualitatif, yaitu nilai kesepakatan diuji dengan Cohen-Skapa dan perbedaan variasi sequence diuji dengan uji Wilcoxon. Lalu ada etika penelitian. Yang pertama, anonymity, yaitu memberikan jaminan dalam penggunaan subjek penelitian dengan tidak mencantumkan nama subjek pada tabel hasil data pemeriksaan sebagai bentuk kerahasiaan identitas subjek penelitian. Dan yang kedua adalah confidentiality, yaitu informasi dari volunteer atau subjek dalam penelitian ini dijamin kerahasiaannya oleh peneliti baik dalam identitas, diagnosa, atau pembacaan dokter, dan hasil citranya tidak bernama. Selanjutnya adalah skor tabel penilaian visual oleh dokter radiologi yang berisikan kualitas citra dan terbagi atas intensitas ligamentum cruciatum dan border ligamentum cruciatum, tingkat ketajaman citra, dan kesan citra keseluruhan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penulisan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.